kembali lagi di channel aku, Tari Dewi TKI Bali yang kerja di Rusia. Ini kembali lagi ya aku bikin video setelah sekian tahun lamanya yang aku vakum dari YouTube. Itu bukan karena aku sibuk-sibuk banget. Kalau ada niatan pasti bisa lah ya bikin. Tapi emang benar-benar sekarang aku masih di Rusia dari 2019 sampai nanti 2022, dan itu wow, lama banget. Kenapa ya? Apa gak bisa pulang? Kenapa gitu? Mungkin banyak yang bertanya-tanya. Sebenarnya sih dari Corona 2019 sampai 2020 itu emang lagi gempar-gemparnya gitu. Jadi emang benar-benar semuanya tutup, lockdown, nggak ada penerbangan, terus bandaranya benar-benar tutup dan benar-benar nggak bisa pulang. Nah untuk yang kontrak 2019 ke 2020 itu benar-benar itu nggak bisa pulang, jadi stay di sini. Terus 2020 yang ke 2021 itu sekarang emang sama kayak gitu juga, nggak bisa pulang. Nah sekarang yang 2021 ke 2022 emang sebenarnya sekarang sih udah nggak separah dulu ya, udah bisa kita pulang sekarang, dan tapi dari diri aku sendiri pulang nggak ya gitu, kangen sama keluarga, kangen, tapi nanti nyampe Bali kerja apa ya gitu. Sedangkan para wisata di Bali lagi krisis gitu. Udah deh, stay di sini gitu lagi setahun. Nah biasanya aku tuh kerja dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Itu jam 9.20 tuh udah di spa. Otomatis jam 7 itu aku udah bangun lah ya, udah bangun, udah olahraga, mandi, sarapan, make up segala macem. Tapi nggak make up orang, kita ngambil tamu itu pasti luntur, apalagi ngantuk kita gini-giniin, udah kayak gini aja. Yang penting rapi, yang penting rapi kayak gitu. Udah cukup kayak gitu. Terus malamnya pulang jam 10 malam, itu kita bersih-bersih, otomatis pulangnya 10 lebih dong. Udah gitu kita isi masak lagi, isi mandi, udah prepare. Udah gitu udah jam 12 lebih itulah kita tidur, nggak sempet bikin video. Pas libur juga bener-bener kita beli bulanan, udah gitu bersih-bersih di sini, di apartemen, di rumah. Udah gitu kadang juga disuruh overtime sama bosnya. Terus jalan-jalan sama teman-teman, quality time sama teman-teman kayak gitu. Jadinya udah deh, nanti aja bikin gini YouTube-nya lagi. Apalagi dulu aku bikin YouTube, ngeditnya itu di HP aku yang lagi satu, karena HP aku itu WhatsApp-nya hilang dan aku kesel banget dong sama HP itu. Aku bodoh banget sih. Aku pertamanya itu pas karantina itu tuh coba-coba hapus data, ternyata semuanya terhapus. Kayak HP baru itu, HP ku yang itu tuh. Jadi semuanya kehapus. Jadi udahlah, aku saking keselnya nggak mau lagi pakai HP itu, aku pakai HP baru. Nah di sini tuh HP ku itu cepet banget, memorinya full, apa-apa full. Jadi foto aja full, harus cepet dihapus, foto lagi kayak gitu. Nah untuk keadaan di Rusia, untuk yang mau berangkat ke Rusia, untuk yang pengen tahu keadaan Rusia pas Corona dan sekarang, itu tuh pas Corona benar-benar yang
Itu tuh aku kesini November 2019, aku ingat banget. Itu tuh mungkin di Cina udah ya tersebar virusnya, aku juga nggak tahu. Tapi di Bali, di Rusia, pas aku berangkat ke sini tuh bener-bener nggak ada apa, seperti dulu nggak ada apa-apa, aman gitu. Pas nyampe sini tahun baru 2020, Januari, Februari, Maret, pas itu meledak lah virusnya itu, sampai kita benar-benar takut kemana-mana, dan otomatis kita di karantina, nggak kerja, nggak boleh kemana-mana, kita takut, kita parno sendiri. Pokoknya kotanya ini seperti kota mati, nggak ada mobil, nggak ada kendaraan lewat, cuma ada beberapa, dan itu pun sepi banget. Dan itu pun setiap detik kita mendengar ambulan, polisi, niut, itu pun jantung, ya Tuhan, takut banget. Dan benar-benar kafe, restoran semua itu ditutup, hanya ada toko-toko shop kelontong gitu, itu pun dibatasin, jarak sama orangnya dibatasin, nggak boleh rame-rame kayak gitu. Dan itu pun persediaannya sama kayak di Bali, itu pun menipis, persediaannya menipis, kadang ada kadang nggak. Ya Tuhan, kok gini banget. Dan itu pun aduh, aku takut gitu. Di sekitar rumahku banyak banget ambulan, setiap jam itu tuh terdengar suara ambulan. Terus aku nengok ke kaca, aku nengok ada yang pakai perawat yang pakai kayak astronot gitu, semakin takut lah. Terus aku nanya ke temanku yang dari Rusia sini, udah berapa yang terdeteksi. Pertamanya itu 7, terus bertambah 17, bertambah. Dan temanku itu bilang yang terkena itu tuh kebanyakan lansia gitu. Kamu itu masih muda, masih kuat, daya tahan tubuhmu itu masih kuat, jadi kamu nggak perlu takut kena penyakit itu gitu katanya. Dikuat-kuatin dong kita, TKI Balinya dikuat-kuatin sama bos, sama resepsionnya, kita dikuat-kuatin. Udah gitu udah terus pas itu aku mau pulang nggak bisa, tapi berita di Indonesia itu Kementerian Pariwisatanya mengharapkan untuk TKI di luar negeri kalau bisa pulang secepatnya, semakin nanti kasus ini semakin semakin kalian nanti ditakutkan, itu semakin susah pulangnya, seperti itu kan takutku di sini. Aduh, semoga aja nggak kita di sini terkena, terus ada apa-apa kita kan nggak bisa pulang kayak gitu. Terus aku ada dengar juga Presiden Jokowi menganggarkan untuk kepulangan TKI. Banyak sih yang aku dengar pulang gitu. Mungkin untuk kota-kota yang besar aja, kayak di Moskow, untuk di kotaku kan Rusia, di kota Moskow itu kan besar ya. Di sana tuh banyak mahasiswa itu pulang gitu. Sedangkan aku di Khabarovsk ini lebih kecil lah dari Moskow, jadi belum sampai sini gitu. Belum sampai sini. Kayak di Turki tuh udah ada juga yang pulang gitu. Di situ aku semakin aduh takut, pulang juga nggak bisa. Di sini juga takut, sekeliling juga ada yang kenal atau yang sakit, kita juga takut. Keluar juga kita takut. Pokoknya pas itu benar-benar kita takut. Tapi ketakutan itu tuh nggak berlangsung lama, karena kita mikir kita sehat gitu, kita sehat, kita cukup vitamin. Nah, aku selama pas itu rajin banget minum vitamin C.
vitamin C. Ada lagi satu vitamin yang dicemplungin ke air itu gitu. Terus omega 3 ini. Itu tuh tiap hari aku minumin, dan itu mahalnya minta ampun. Dulu itu murah, sekitar 40 ribuan lah gitu. Sekarang pas corona itu 3 kali lipatnya. Waduh, 160-an. Itu benar-benar, itu pun jarak antara sejam itu udah ludes. Besoknya lagi ada apoteknya buka jam 8 ya, jam 9 tuh udah habis gitu. Padahal kita nyari di internet gitu. Aku minta bantuan ke resepsionku. Oh, ada nih, ada. Besok kamu bisa beli ke apotek. Nyampe sana udah habis gitu. Kayak cepet banget gitu. Nah, setelah sebulan itu keadaan semakin gini ya. Kita udah minum ini, terus makan jeruk itu tiap hari. Udahlah, kita bisa, kita kuat. Semakin kita takut gitu, semakin melemah lah kita gitu. Udahlah, kita sehat, pikir kita gitu. Udah gitu, setelah sekian bulan, akhirnya tempat spa aku itu dibuka lagi, tapi untuk penerimaan tamunya itu dibatasi gitu, dan tidak menerima lansia-lansia gitu, yang sehat-sehat, yang muda-muda gitu, dibatasi gitu. Mungkin perharinya cuma 1-2 orang gitu. Nah, pas itu udah sampai sekarang udah berlalu aja, sampai dibilang di Rusia itu nomor 2 di dunia gitu. Sampai bosku sendiri sumpah itu kena corona sama suaminya karena dia liburan ke Moskow. Terus resepsionku izin suka ke restoran, suka kemana-mana, terus nggak cuci tangan, itu tuh kena juga. Ya Tuhan, apalagi kita kerja, kita bertemu dengan tamu langsung, terus menyentuh tamu, terus tamunya kan biasa pas kita pijit itu batuk lah apa segala macam, terus ada yang luka. Ya Tuhan, lindungilah kami semua di sini. Kayak apa ya? Kayak takut gitu, tapi emang ini kerjaan aku kayak gitu. Nggak boleh takut gitu. Ngapain takut? Aku berusaha kuatin diri aku sama teman-teman aku gitu. Udahlah, kita nggak apa-apa kayak gitu. Sampai sekarang 2 tahun, puji Tuhan kita sehat di sini gitu. Sampai sekarang udah teman-temanku udah banyak pulang ke Bali, udah di karantina di Bali, udah sekarang udah kumpul sama keluarganya dan udah aman kayak gitu. Terus teman-temanku yang dari Bali udah pada datang ke Rusia dong, udah bisa gitu. Pertamanya 2000 pertamanya itu pas Februari pertamanya tuh ada temen aku, dia datang dari Bali mau ke Rusia. Nah, nyampe di Turki itu dia udah nggak bisa kesini, dia dicegat karena kekurangan dokumen apa gitu. Tapi sekarang teman aku dari Bali itu udah bisa kerja di sini, udah ada yang kerja di sini, udah banyak. Dan itu pun persyaratannya lain sama kayak dulu. Kalau dulu kan visa kerjanya itu setahun sudah bisa berangkat ke Bali, ke Rusia. Nah sekarang itu visanya itu minimal 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Jadi persyaratannya paspornya harus hidup 3 tahun ke atas, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke atas. Jadi kalau paspor kalian yang masa berlakunya masih setahun 2 tahun itu nggak bisa, kalian harus bikin paspor baru. Agar bisa membuat visa kerja ke Rusia
karena itu udah peraturannya. Visa kalian sekarang 2 tahun atau 3 tahun gitu. Nah, sama kayak aku bikin aku perpanjang paspor ke Moskow. Itu 8 jam naik pesawat dari Khabarovsk ini. Aku langsung ke Moskow, dan di sana tuh gimana ya, aku kira sulit gitu bikin paspor. Sampai sana itu gampang udah gitu, kita disambut baik, ramah banget di sana bapaknya, Pak Mulyadi, Pak Mustika. Aduh, pokoknya terima kasih banyak Pak, sudah membantu saya. Terima kasih banyak, Bapak baik sekali. Pokoknya beda lah cara mereka memperlakukan. Kita bikin paspor di Indonesia sama di luar negeri itu beda banget. Dan persyaratannya juga lumayan sih ya. Nanti kalau di antara kalian yang di Rusia atau dimanapun yang ingin tahu persyaratannya, atau mau tahu, atau yang pengen ke KBRI Moskow, bisa kontak aku. Ada Facebookku di sana, ada WA aku, ada IG ku. Aku akan kasih tahu, bila perlu aku akan hubungi Pak Mulyadi. Aku bilang kalian akan mau ke sana, nanti aku kasih tahu persyaratannya apa saja, seperti itu. Pokoknya gampang. Sekarang buat yang mau ke Rusia itu sudah aman ya teman-teman, sudah aman menurut. Tapi di sini aku nggak bisa memastikan bener-bener aman yang banget nggak. Tapi dimanapun kita berada, kita selalu waspada, menjaga kesehatan. Pasti itu menjaga kesehatan. Tapi di sini aku bilang aman, maksudnya itu nggak segawat kayak dulu gitu. Sekarang kita masih kemana-mana selalu pakai masker, mungkin sampai tahun depan ya. Itu pun sebenarnya bagus sih buat kita. Jadi kita tuh tambah menjaga kebersihan tuh tambah double gitu. Pulang dari kemanapun kita selalu cuci tangan kayak gitu, terus langsung ganti baju, cuci baju, langsung mandi kayak gitu. Pokoknya kalau ada yang mau kerja ke Rusia, nanti aku bisa rekomendasi agent yang memberangkatkan baru-baru ini, teman-teman aku. Buat kalian yang belum punya pengalaman, nggak masalah ya, nanti bisa kursus di agent itu ya. Nanti buat yang nanya-nanya harga agentnya di mana, nanti kalian bisa add Facebook aku atau DM aku di Instagram atau WA aku, ada kok di description di channel YouTube aku ini. Untuk yang dulu yang komen di video aku yang dulu, yang aku belum sempat malas dan bener-bener habis ngupload itu, sebulannya itu HP ku blank dan udah nggak buka YouTube lagi. Nah kemarin banget aku relax gitu, dari habis ngambil tamu ada notif dari Eva gitu. Eva bilang, kakak di Rusia ya, boleh tahu boleh informasinya nggak gitu, dari Rusia. Ya ampun, aku lupa, aku pernah ngupload video di YouTube kayak gitu. Ya ampun, buat Eva terima kasih banyak ya udah mengingatkan aku, dan sekarang aku bikin video lagi. Buat kalian yang mau tahu tentang apapun di Rusia, bisa langsung komen, pasti akan aku bikinin video. Kayak nanti aku bikin video untuk persyaratan ke Rusia agentnya, terus nanti aku bikin video juga untuk persyaratan untuk perpanjangan paspor gitu. Mungkin nanti akan aku juga gabungin video untuk saat ini kayak gimana situasi di Rusia. Oke, sekian dulu, aku mau lanjut kerja sekarang. Terima kasih sudah nonton semua. Bye bye.